Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang, yaitu saya sendiri, Juliana Arwin, dan rekan saya, Hasmidarte, Suci, Gusrina, Muhammad Asfar, Muhammad Irfan Rusdi, Rizka, Andi Febi Febianti, Nurmajaya, Nurmiati, dan Darta Wijaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi, yang mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Pak Sapri SOS MSI. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan hasil dari kelompok kami. Pada dasarnya, manajemen strategik yang berhasil mengelola organisasi untuk menjadikan organisasi yang dipimpinnya menjadi organisasi yang berkinerja tinggi dan mempunyai daya saing yang tinggi, maka ada 5 ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. 1. Mempunyai arah yang jelas untuk ditempuh. Artinya, arah tersebut tercermin pada visi yang dimiliki para manajer dalam mengelola organisasi tentang mau kemana organisasi akan dibawa di masa depan dan mengapa. 2. Tersedianya tenaga kerja yang berpengetahuan yang tinggi disertai dengan semangat kewirausahaan. Artinya, manajemen yang berhasil menjadikan organisasinya berkinerja tinggi dan selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga yang berpengetahuan, ahli dalam bidangnya, dan keterampilan tinggi disertai dengan oleh semangat kewirausahaan. 3. Manajemen membuat komitmen kuat pada suatu rencana aksi strategik. Nah, rencana yang dimaksud adalah rencana yang diharapkan membuahkan keuntungan dan memuaskan organisasi yang berhasil dan menempatkan posisi bersaing yang dapat diandalkan. 4. Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang meningkat, di mana orientasi suatu organisasi atau perusahaan yang berkinerja tinggi tentunya memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang meningkat. Oleh karena itu, mereka yang bersedia membayar tinggi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan demi memajukan suatu organisasi tersebut. 5. Berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus dipenuhi agar implementasi strategi berhasil. Nah, di sini peran seorang manajer membuat sebuah komitmen dalam menghadapi strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, manajemen yang efektif pada umumnya berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus dipenuhi agar implementasi strategi berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus dipenuhi agar implementasi strategi berhasil. Nah, di sini peran seorang manajer membuat sebuah komitmen dalam menghadapi strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, manajemen yang efektif pada umumnya berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus dipenuhi agar implementasi strategi ini berhasil. Tahapan proses manajemen strategi. Pertama, perumusan misi organisasi. Misi organisasi merupakan suatu pernyataan yang bersifat umum dan berlaku untuk kurun waktu yang panjang, mencakup filsafat yang dianut dan akan digunakan oleh pengambilan keputusan strategi dalam organisasi, menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan, pencerminan jati diri yang ingin diciptakan, ditumbuhkan, dan dipelihara, menunjukkan produksi barang atau jasa apa yang menjadi andalannya, menggambarkan dengan jelas kebutuhan apa di kalangan pelanggan yang akan dipuaskan. 2. Penentuan profil organisasi. Profil menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber yang dapat atau mungkin dikuasainya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi organisasi. 3. Analisis organisasi dan pilihan strategi. Organisasi mengenali, memperhitungkan, dan memanfaatkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengembangkan organisasi. Lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan, lingkungan eksternal merupakan peluang dan ancaman.
Penyusunan strategi didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Keempat, penentuan strategi induk. Strategi induk merupakan suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang selalu dinamis. Yang kelima, penentuan strategi operasional. Strategi operasional berisi rencana kegiatan atau program yang dinyatakan dalam bentuk anggaran atau rangkaian program kerja berdasarkan bidang fungsional dalam organisasi. Yang keenam adalah penentuan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek merupakan tindakan nyata untuk mencapai sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek merupakan periodisasi sasaran jangka panjang, misalnya sasaran tahunan. Sasaran jangka pendek merupakan rincian sasaran jangka panjang yang biasanya bersifat bidang-bidang sasaran jangka pendek. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan proses manajemen strategis. Yang ketujuh, perumusan kebijakan adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan visi, misi organisasi, tujuan, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. 8. Pelembagaan strategi merupakan upaya agar setiap misi, sasaran jangka panjang dan pendek, strategi operasional serta SOP dapat dipahami dan mendarah daging di semua tingkat, kalangan dan komponen organisasi. Yang kesembilan, penciptaan sistem pengawasan merupakan upaya untuk mengamati dan memantau semua kegiatan organisasi. Manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari rencana dan program yang telah direncanakan. Filosofi pengawasan yang tepat adalah bersifat preventif dan menunjukkan penyimpangan. Yang ke-10, penciptaan sistem penilaian merupakan salah satu fungsi krusial dalam organisasi. Merupakan suatu teknik perbandingan, yaitu antara hasil nyata yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Yang ke-11, penciptaan sistem umpan balik. Fungsi umpan balik adalah memperoleh pengetahuan tentang segi-segi keberhasilan atau kegagalan organisasi, mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan organisasi atau inefektif, implementasi dan menemukan solusi terhadap permasalahan kegagalan organisasi. 3. Perumusan misi untuk diemban. Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yang kemudian menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi, sarana dan prasarana yang akan diperlukan, produk apa yang akan dihasilkan, dan siapa yang akan menjadi penggunanya. Dengan rumusan misi yang baik, dasar kuat diletakkan untuk motivasi penggunaan sumber daya, sarana prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan rumusan misi yang baik, sudah harus terdapat petunjuk tentang iklim organisasi yang bagaimana akan ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara dalam organisasi. Pengertian misi, dan yang pertama, maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakan dari organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis. Dan yang kedua, misi sebuah organisasi mengandung pernyataan tentang filsafat bisnis yang dianut oleh manajemen puncak, memberikan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan agar dikenali oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mencerminkan pandangan organisasi tentang dirinya sendiri, bidang usaha yang ditekuni atau produk andalan, perusahaan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa yang ingin dipuaskan oleh perusahaan. Yang ingin dicapai melalui rumusan misi. 1.
adanya kesamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi. Suatu organisasi haruslah memiliki misi yang sama, sehingga mereka bisa berjalan dan berproses bersama. Kesamaan misi sangat penting untuk kebersamaan dalam organisasi. 2. Sebagai motivasi bagi penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif. Misi bukan hanya bagaimana cara organisasi untuk mencapai tujuannya, namun misi sebagai motivasi bagi anggota-anggota organisasi sehingga mereka bisa memberikan kontribusi terbaik mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 3. Adanya gambaran skala prioritas yang dianut oleh para pengambilan keputusan strategi. Seorang pemimpin atau seseorang yang berperan penting dalam pengambilan keputusan harus memiliki skala prioritas, di mana seorang pemimpin mampu untuk melihat yang mana seharusnya diutamakan dan yang mana seharusnya dijalankan terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan yang ingin dicapai melalui rumusan misi. Yang keempat, adanya petunjuk tentang iklim organisasi yang akan ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara dalam organisasi. Yang kelima, bermanfaat bagi mereka yang mempunyai wawasan yang sama dengan manajemen organisasi sebagai bahan pertimbangan meniti karir. Yang keenam, sesuatu yang tidak berdiri sendiri karena ia digali dari tujuan yang ingin dicapai dan diikuti oleh berbagai langkah dalam proses manajemen strategik. Perumusan misi dan cakupannya. 1. Jika seorang usahawan memutuskan untuk menginvestasikan modalnya, yang diharapkan adalah perusahaan akan menghasilkan produk tertentu. 2. Adanya keinginan untuk memuaskan segmen konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. 3. Adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa. Perumusan misi dan cakupannya. Yang keempat, adanya keinginan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi dengan harga yang terjangkau oleh segmen masyarakat tertentu. Yang kelima, tergambar filsafat bisnis yang akan diterapkan sedemikian rupa sehingga mampu meraih kepercayaan berbagai pihak. Dan yang terakhir, adanya bayangan tentang citra perusahaan yang hendak diproyeksikan kepada pihak eksternal perusahaan. Jadi, sekianlah presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.